Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem demokrasi Pancasila dari kelompok saya. Sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi deliberatif atau lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sejak lahirnya Orde Baru, kehidupan demokrasi di Indonesia mulai kembali, di mana lembaga-lembaga demokrasi mulai berfungsi, seperti adanya pemilu, DPR pusat dan daerah, MPR menjalankan fungsinya dengan nyata. Kondisi itu tidak lepas karena bangsa Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Dalam sejarah, Indonesia sudah menyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat lewat pemilu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang utuh. Berikut saya akan menjelaskan contoh dari demokrasi Pancasila. 1. Orang tua yang mendidik anaknya tanpa kekerasan. Jika anak dididik dengan keras, yang ada anak mendapatkan trauma dan hal buruk lainnya. Pembagian tugas dalam keluarga. Tindakan sederhana ini bisa membentuk kepribadian anak yang cinta akan demokrasi, serta menerapkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. 3. Diskusi kelompok. Setiap anggota kelompok bebas berpendapat untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya akan memberitahu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi yang erat kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Jadi warga negara Indonesia itu memiliki hak asasi manusia atau yang disebut sebagai HAM. Kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil, tidak ada kecurangan. Keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Kelima, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lucky. 6. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan UUD 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. 7. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. 8. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang tertuang di UUD 1945. Bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. 9. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Sekalipun itu pemerintah tertinggi negara ini. 10. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip dan pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerhantara. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sama halnya dengan demokrasi lainnya, demokrasi Pancasila juga memiliki ciri-ciri khusus. Anda dapat menyimak ciri-ciri tersebut di bawah ini. 1. Sistem yang dilaksanakan sesuai UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini. 2. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. 3. Semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari, saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membacakan ciri-ciri sistem demokrasi Pancasila, poin 4, 5, dan 6. Poin 4, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk ke dalam golongan minoritas. Jadi tidak hanya golongan mayoritas saja yang mendapatkan hak perlindungan, akan tetapi semua warga negara Indonesia akan mendapatkan hak perlindungan tersebut. Yang kelima,
semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan semuanya perlu didasarkan dengan musyawarat. Jadi setiap ada permasalahan akan diselesaikan secara musyawarat atau diputuskan secara kebersamaan. Dan yang keenam, solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumbu suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonard Peral. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas demokrasi Pancasila poin 1 dan 2. Yang pertama adalah asas kerakyatan. Dalam melaksanakan konsep demokrasi di negara ini, semuanya dilaksanakan dengan berasas kerakyatan. Artinya semua harus dijalankan oleh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila sendiri pernah menjadi dasar dari sistem menggunakan bentuk demokrasi seutuhnya. Namun sebelum menjadi negara yang berdemokrasi, ada banyak proses Indonesia menemukan bentuk pemerintahannya. Dan yang kedua, asas kemufakatan. Apapun yang menjadi keputusan negara ini, semuanya harus melalui musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya harus mencapai kesepakatan atau mufakat. Selain itu, para pengambil keputusan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan pada keputusan yang telah diambilnya secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Zikri ingin menjelaskan poin ketiga dan keempat dari asas-asas demokrasi Pancasila. Untuk yang pertama yaitu asas kekeluargaan semua warga negara yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga. Apapun pendapat yang disampaikan, meski itu pro atau kontra, semua dianggap keluarga. Pengambilan keputusan menjalankan asas kekeluargaan agar tidak ada pertengkaran. Maksud dari asas kekeluargaan tersebut ialah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya adalah keluarganya sendiri, sehingga tujuan kelompok tersebut mudah tercapai. Contohnya seperti gotong royong dan juga musyawarah mufakat. Untuk poin yang kedua, asas penjaminan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Pengertian dari asas penjaminan HAM tersebut ialah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia oleh karena ia manusia, bukan karena pemberian manusia, masyarakat, atau pemberian negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Edelweiss Saidina Rosyad dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tujuan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Contohnya pemilihan umum. Yang kedua, agar semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai dengan falsafah negara ini, yaitu tatanan pemerintahan di Indonesia dijalankan secara demokratis sesuai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya berasal dari 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari demokrasi Pancasila. Menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Saya akan menjelaskan tentang menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada masyarakat. Warga negara merupakan setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Indonesia,
Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 UUD 1945 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan UU. Yang kedua, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut undang-undang dasar, dan pula tidak tertulis dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis. Nilai-nilai norma yang dasar yang hidup dalam masyarakat dalam praktek penyelenggara negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah undang-undang dasar. Konstitusi sebagai pembatas pengawasan terhadap kekuasaan politik. Keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar bagi keberlangsungan sebuah negara tidak dapat dianggap sederhana karena konstitusi akan memberikan rule of game di negara tersebut. Pembatasan tugas ini oleh konstitusi dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman, 3 eksekutif, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Yang ketiga, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak dan suaranya.